كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah, dari materi yang telah kita sebutkan pada pembahasan kitab As-Sawarih 'Anil Haqq, al-muallifu hafizahullah menyebutkan pada bab yang ke-26 bahwasanya jahil terhadap ahli batil dan jahil terhadap ucapan-ucapan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka, ini termasuk dari sebab yang dengannya seorang akan jatuh kepada kebatilan. Sehingga sebagian di antara penyair menyebutkan araftu syarra la lisyarri walakin li'atawaqih. Saya mengetahui kejelekan adalah bukan dalam rangka untuk melakukan kejelekan tersebut, walakin li'atawaqih, tapi tujuannya adalah agar supaya saya bisa berhati-hati dari kejelekan tersebut. Dan memang demikian, ketika seorang faham jeleknya sesuatu, maka dia bisa berhati-hati darinya. Ketika seorang faham batilnya sesuatu, maka dia bisa menjauhi kebatilan-kebatilan tersebut. Sebagaimana seorang yang faham satu ular berbisa, satu ular berbahaya, maka dia akan bisa lebih berhati-hati dari ular tersebut dan lebih bisa menjaga dirinya. Berbeda dengan seorang yang jahil, dia sangka ular ini tidak berbisa. Ketika mematuknya, maka dia akan terkena kemadharatan yang mengancam nyawanya. Demikian pula dalam bab ma'rifatu al-batil wa ahli al-batil, mengetahui kebatilan dan mengetahui ahli batil. Tujuan kita mengenal kebatilan, mengenal ahli batil adalah agar bisa berhati-hati dari mereka. Demikian pula bisa mewaspadai fitnah-fitnah, ucapan-ucapan yang keluar dari lisan-lisannya. Sehingga pada bab yang sebelumnya telah kita sebutkan pentingnya seorang muslim di samping bersemangat untuk mempelajari al-haq, bersemangat untuk mempelajari as-sunnah, maka dia juga memiliki kemauan untuk mempelajari al-batil dan ucapan-ucapan ahli batil. Tujuannya adalah agar dia bisa terhindar dari syubhat, demikian pula kebatilan-kebatilan mereka. Dan dari pembahasan-pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, mengetahui ideologi, pendapat ahli batil, ucapan-ucapan ahli batil, tidak harus membaca kitab-kitab mereka, tidak harus mendengarkan ceramah-ceramah mereka, tapi bisa kita lakukan, bisa kita dapatkan dengan mendengarkan ceramah-ceramah para ulama yang membantah kebatilan. Kita bisa mengambil faedah dari urian-urian materi-materi mereka, ataukah membaca kitab-kitab para ulama yang menerangkan kebatilan-kebatilan dan para pelaku kebatilan-kebatilan tersebut. Dengan arti kata, penting bagi kita untuk memiliki himmah, semangat, kemauan untuk juga mempelajari kitab-kitab rudud,
kitab-kitab yang di dalam kitab-kitab tersebut berisikan bantahan-bantahan ilmiah yang dikarya oleh mereka para ulama, membantah kelompok Khawarij, membantah kelompok Jahmiyah, membantah kelompok yang ini dan yang di sana. Semuanya dibantah dengan pendalilan-pendalilan secara ilmiah, dengan menyebutkan ucapan-ucapan mereka dan kebatilan perbuatan-perbuatan mereka. Demikian pula memiliki himmah, semangat di dalam mendengarkan materi-materi, kajian-kajian, ceramah-ceramah yang bersifat audio. Di zaman sekarang ini demikian mudah, kita bisa mendownloadnya via media sosial dan yang semisalnya. Kita baca perkembangan fitnah-fitnah yang terjadi di zaman kita saat ini, kemudian kita bisa mendengarkan pencerahan dari mereka para ahli ilm terkait hakikat dari fitnah-fitnah tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Jangan kemudian bersikap selayaknya sikap mereka para mumayyi'in yang merasa fobi untuk mendengarkan ceramah-ceramah yang berisikan tahdzir, peringatan dari bahaya fitnah, yang merasa fobi untuk kemudian membaca kitab-kitab rudud yang dikarya oleh mereka para ulama, padahal bantahan-bantahan para ulama adalah bantahan-bantahan yang demikian jelas dan dibangun di atas dalil yang hak, yang benar, sesuai dengan fakta dan realita kenyataan yang sebenarnya. Naam. Sehingga bacalah karya tulis mereka dan dengarkanlah ceramah-ceramah mereka, dengannya kita bisa mendengarkan, kita bisa mendapatkan faedah yang demikian besar. Kita lanjutkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang dinukilkan oleh mu'allif Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullah dalam kitabnya Swarif 'anil Haq. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa kadzalika man dakhala ma'a ahlil bid'ah wal fujur. Demikian pula keadaan seorang yang pernah masuk bergaul bersama ahlil bid'ah, masuk bergaul, berinteraksi bersama mereka orang-orang yang melakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang fajir. Thumma bayyana Allahu lahul haqqa wa taba alaihi taubatan nasuha. Kemudian setelahnya Allah tampakkan kepada orang tersebut perkara yang benar, dan akhirnya dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha. Syekhul Islam menyebutkan keadaan seorang yang pernah masuk kepada perkara kebatilan, bergaul bersama ahli batil, kemudian setelahnya bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Keadaan orang yang seperti ini memiliki nilai kelebihan dibandingkan keadaan seorang yang belum pernah mengetahui secara detail perkara-perkara kebatilan tersebut. Wa razaqahu Allahul jihad fi sabilillah. Allah berikan kepada dirinya rezeki untuk bisa berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, memerangi kebatilan. Faqad yakunu bayanuhu li halihim wa hajruhu li musawihim wa jihaduhu lahum a'zamu min ghairihi. Terkadang orang yang seperti ini, kata Syekhul Islam rahimahullah, ketika menerangkan, menjelaskan keadaan mereka, meninggalkan kejelekan-kejelekan mereka dan memerangi kebatilan-kebatilan mereka, keadaannya jauh lebih besar dibandingkan orang selainnya. Lebih besar dari sisi antusiasnya untuk menerangkan kebatilan-kebatilan mereka. Lebih besar dari sisi penjelasannya, argumen-argumennya. Demikian kuat
dan lebih kokoh karena dia faham dan pernah bercengkrama bahkan melakukan kebatilan-kebatilan bersama ahli batil tersebut. Naam. Dan ketika dia memerangi kebatilan, tentulah andil dirinya di dalam melakukan itu seluruhnya jauh lebih besar dibandingkan selainnya. Karena dia pernah terjatuh ke dalam perkara kebatilan tersebut. Sama mungkin keadaannya seperti seorang yang sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari dunia kelam. Sebelumnya dia seorang preman, mantan preman. Setelahnya sadar, maka kebencian dirinya kepada kemaksiatan-kemaksiatan dan bergaul bersama orang-orang yang sebelumnya dia bergaul bersama mereka, itu jauh lebih besar dibandingkan orang selainnya. Karena dia pernah bergaul bersama mereka. Dia faham ketika bergaul bersama mereka akibatnya demikian dan demikian. Sehingga tingkat kewaspadaannya jauh lebih besar dibandingkan orang selainnya. Demikian pula seorang yang sudah pernah mengkonsumsi narkoba, setelahnya bertobat kepada Allah dan bisa melepaskan dirinya dari jeratan-jeratan kecanduan bahan-bahan terlarang tersebut. Ketika dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla terhadap perkara yang pernah dia lakukan sebelumnya, maka kewaspadaannya, kehati-hatiannya dan peringatan dirinya kepada bahaya obat-obat yang tadi kita sebutkan jauh lebih besar dibandingkan orang selainnya. Karena dia sudah paham, sudah pernah mengkonsumsi obat tersebut, dia sudah paham akibatnya akan demikian, demikian dan demikian. Demikian pula ketika seorang pernah bergaul bersama ahli batil, dia faham seluk-beluk mereka seperti apa. Dia faham akidah-akidah atau manhaj mereka seperti apa, dia faham. Itu seluruhnya salah, itu seluruhnya keliru. Maka tingkatan dia memberikan peringatan dan menjauhi kebatilan mereka dan bergaul bersama mereka lebih waspada, lebih berhati-hati dibandingkan selainnya. Qala Nu'aim ibn Hamad al-Khuzai rahimahullah, beliau adalah seorang yang sangat terkenal syadidan 'alal Jahmiyah, keras permusuhannya, keras tatkala memberikan peringatan kepada umat tentang bahayanya kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah yang mengingkari sifat Allah Azza wa Jalla dan mengingkari kalau semisal Allah Azza wa Jalla memiliki sifat kalam, sehingga mereka mengaku bahwasanya Al-Qur'an ciptaan Allah Azza wa Jalla, bukan firman Allah ataukah perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ini Jahmiyah. Kemudian Nu'aim ibn Hamad al-Khuzai rahimahullah, beliau menyebutkan sebab musabab kenapa beliau sangat memusuhi ahli bid'ah dari kelompok Jahmiyah tersebut dan sangat keras tahzir peringatannya tentang bahaya kelompok Jahmiyah. Beliau mengatakan ana syadidun alaihim, saya sangat keras memberikan peringatan kepada kelompok ini li'anni kuntu minhum, karena dahulu saya termasuk dari mereka. Saya termasuk dari mereka. Sehingga dia faham akidahnya demikian dan demikian. Dia faham bahwasanya pada kelompok tersebut menyembunyikan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla, mengingkari sifat Allah, yang memberikan konsekuensi mengingkari Al-Qur'anul Karim yang pada ayat-ayatnya berisikan secara tegas menjelaskan sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Naam. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau sebagai seorang imam yang sangat keras mengingkari kelompok Jahmiyah dan sangat wa kana sabitan ala sunnah. Beliau sebagai seorang imam yang terkenal kokoh di dalam membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Disebabkan karena beliau faham siapa mereka. Telah bergaul bersama mereka, bahkan telah faham dengan makar-makar mereka, menyebabkan beliau rahimahullah difitnah sampai dipenjara. Naam. Sehingga beliau sangat memberikan peringatan kepada kelompok Jahmiyah tersebut. Bahkan beliau mengatakan, mangqala, barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk fahuwa kafir, maka sungguh dia telah kafir karena mengingkari Al-Quran. Seseorang yang mengingkari Al-Quran satu ayat saja ataukah bahkan satu huruf saja, dalam keadaan dia faham huruf atau ayat ini ada dalam Al-Quran, dia kafir, dikatakan bukan sebagai seorang yang beriman. Nah, secara kesimpulan dari penjelasan yang tadi kita sebutkan menunjukkan kenapa di awal-awal pembahasan al-muallif rahimahullah ini menganjurkan agar kita sebagai seorang muslim untuk juga memiliki antusias mendengarkan bimbingan-bimbingan para ulama, penjelasan-penjelasan para ulama terkait fitnah-fitnah yang berkembang di masa kita saat ini. Fitnah hajuri antum pelajari, fitnah al-mumayyi'in antum pelajari, fitnah sururiyah antum pelajari, seperti apa fitnah sururiyah tersebut, seperti apa imbasnya. Semua pembahasan ini telah dibukukan oleh para ulama dan telah diterangkan banyak di antara mereka ahli ilm. Demikian pula fitnah yang berkembang di zaman kita saat ini, fitnah Muhammad bin Hadi. Antum pelajari, antum dengarkan penjelasan-penjelasan para ulama, para ahli ilm tatkala membongkar fitnah-fitnah tersebut. Tujuannya bukan untuk kemudian hanya sekedar mengetahui fitnah yang diterangkan oleh ahli ilm tersebut, tapi tujuannya adalah untuk kemudian kita bisa sabit, bisa kuat, bisa kokoh di dalam berpegang teguh terhadap prinsip al-haq, prinsip kebenaran. Nah, dan tidak ada seorang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian bisa mendengarkan dan memilah kebaikan dengan keburukan kecuali mereka orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan antara ahli sunnah dengan ahli batil. Kalau semisal kita melihat ahli batil, mereka seorang yang paling fobi untuk mendengarkan kesalahan-kesalahan kelompok lain. Tidak mau mendengarkannya. Ya sudah, masing-masing ada baiknya. Jangan terus membahas khilaf. Sibukkan dengan fadailul a'mal, amalan-amalan yang mulia. Kita saja masih banyak dosanya, sudah. Sibukkan dengan dosa antum, taubat, belajar. Enggak usah melihat fitnah-fitnah, enggak usah sibuk dengan tahdzir. Ini kata-kata yang sebetulnya dari satu sisi apabila seorang memiliki kejahilan tentang as-sunnah, tentang al-batil, dan timbangan untuk menimbang antara keduanya, dia bisa larut dari ajakan-ajakan tersebut. Oh iya benar. Sibukkan dengan ilmulah, sibukkan dengan membaca Al-Quran, sibukkan dengan ibadah. Tidak usah tersibukkan dengan tahdzir-tahdziran. Nah, tahdzir sudah tidak relevan di zaman kita saat ini, tidak pas. Yang ada adalah bagaimana caranya agar umat ini bisa bersatu untuk kemudian saling menghormati antara sebagian dengan sebagian yang lain. Ini akidah yang sebetulnya dicanangkan oleh ikhwanul muflisin, ikhwanul muslimin, dengan akidah yang batil, mengatakan nata'awunu fima tafaqna alaih wa na'tadzir wa ya'tadziru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fih. Kita semua kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam ini hendaklah saling membantu dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Nah, ketika kita sepakat melakukan sesuatu, saling membantu antara sebagian kita dengan sebagian yang lainnya. Adapun dalam perkara-perkara perselisihan yang terjadi di antara kita,
Ia mengatakan saling memberikan uzur sebagian kita dengan sebagian yang lain. Kelompok Syiah kita berikan uzur walaupun dia mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia mengkafirkan para sahabat Rasul, tapi bersepakat. Contohnya dalam mendirikan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Kita rangkul kelompok tersebut. Nah, ada lagi kelompok yang memiliki pemahaman kafirnya para penguasa kaum muslimin dan kafirnya kaum muslimin yang tidak membaiat dengan imamnya. Dia rekrut. Al-muhim yang pada perkara kita bersepakat padanya, ya kita bersatu. Yang berselisih saling memberikan uzur sebagian kita dengan sebagian yang lain. Wal'iyadzubillah. Dan kaidah-kaidah yang semisal dengan ini demikian berkembang banyak, tujuannya adalah untuk memberanguskan syariat at-tahdzir yang termasuk dari prinsip yang diprinsipkan oleh mereka para imam ahli sunnah dari setiap zaman ke zaman yang setelahnya. Nah, mentahdzir kebatilan dan mentahdzir ahli batil. Tidak mungkin kalau semisal ketika seseorang tahu ada orang yang melakukan kebatilan, yang ditahdzir adalah perbuatannya saja, bukan orangnya. Itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Seperti ada seorang penipu, sudah banyak korbannya, sudah banyak melakukan penipuan, baik terhadap rekan bisnisnya, kepada kenalannya, ataukah kepada siapa saja, ditipu dia. Pura-pura memberikan tawaran investasi bodong. Nah, digambarkan demikian modalnya akan kembali demikian. Akhirnya banyak yang tergiur dengan tawarannya. Kita tahu itu orangnya. Nggak mungkin kemudian ketika kita faham dia berada di tengah-tengah kita, kita katakan bahaya melakukan perbuatan dusta. Jangan kalian melakukan perbuatan dusta. Ini nggak mungkin. Tidak akan memberikan dampak kebaikan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Kita akan memberikan peringatan, kita akan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang berada di dekatnya adalah di samping menyebutkan kejelekan orang tersebut dan disebutkan pula siapa pelakunya. Dengan kita katakan hati-hati kalian kepada si fulan. Si fulan ini dalam beberapa kasus dia melakukan penipuan. Jangan tergiur dengan tawarannya. Jangan kalian mudah larut dengan janji-janjinya. Hati-hati, telah banyak korban, sekian ratus juta raib sia-sia, dia dicari bahkan oleh polisi. Nah, kita tentu akan melakukan demikian. Dan ini lebih memberikan manfaat kepada orang-orang yang mendengarkan. Bahkan akan disalahkan seseorang yang faham siapa dirinya apabila ternyata masyarakatnya tertipu dengan buean, rayuannya dan yang semisalnya, pasti akan menyalahkan orang tersebut. Kenapa kamu tidak memberikan peringatan kepada kami? Kenapa kamu tidak menyadarkan kami tatkala dia merayu kami dan yang semisalnya? Tentu dia akan disalahkan. Karena dia faham kebatilan dan dia faham siapa yang melakukan kebatilan tersebut. Nah, di dunia kepolisian hukum juga demikian, ya kan? Yang dicari bukan perbuatan-perbuatan batil, perbuatan-perbuatan pencurian, perbuatan-perbuatan penipuan itu bukan yang dicari oleh penegak hukum dalam hal ini polisi dan yang semisalnya, tapi yang dicari adalah pelaku-pelakunya, gembong-gembongnya, sehingga mereka butuh informasi. Di tempat ini terjadi pembunuhan, di tempat ini terjadi penipuan, di tempat ini terjadi seorang yang menjual belikan narkoba dan yang semisalnya. Itu sangat dibutuhkan informasi seperti ini oleh aparat penegak hukum. Karena dengan ini akan bisa mendapatkan yang namanya kebaikan. Masyarakat jadi terselamatkan dari jeratan-jeratan kebatilan tersebut. Demikian pula dalam perkara ad-din, dalam perkara agama ini. Sehingga tak henti-hentinya mereka para ulama
mentahdzir, memberikan peringatan kepada umat bahayanya seorang dai, bahayanya seorang yang menampakkan diri di hadapan masyarakatnya sebagai seorang yang khusyuk. Namun pada diri orang tersebut menyembunyikan kebatilan. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah pernah mengatakan kepada seorang, "Idza sakattu ana wa sakatta anta, faman yu'arrif al-jahil as-sahiha min as-saqim." Dalam lafaz yang lain disebutkan, "Famata ya'riful jahil aina as-sahih was-saqim." Kalau semisal saya diam, kamu juga diam. Nah, terus siapa yang memberikan pengetahuan kepada seorang yang jahil bahwasanya ini baik dan ini jelek? Dalam lafaz yang lainnya beliau menyebutkan, terus kapan seorang yang jahil akan faham yang ini baik, yang ini jelek? Seorang jahil akan menjadi faham bila disebutkan kepada seseorang, diajarkan kepada seorang antara negatif dan positifnya, ya kan? Dia faham, semakin mengerti. Buat roti biar bagus, dikasih tahu negatif dan positifnya, cara yang benar dan cara yang salahnya. Ketika diajari cara memperbaiki atau menservis HP, diajari cara yang baik, cara yang benar dengan cara yang salah. Kalau semisal kamu menaruh kabel yang seharusnya ditaruh di bagian ini, kamu taruh di bagian yang lainnya, akan konslet nanti, akan meledak nanti, sehingga dia faham. Demikian pula dalam bab ad-din, dalam bab agama ini. Tidak ada perbedaan, ma'syarul ikhwa wa ma'syarul muslimun rahimani wa rahmakumullah. Bahkan kita katakan apabila dalam perkara dunia butuhnya seseorang untuk mengenal kebatilan dan para pelaku kebatilan, itu sifatnya keharusan, harus dimengerti, harus difahami, sehingga dengannya akhirnya bisa melancarkan bisnisnya. Dia bisa mendapatkan laba yang demikian besar karena tahu siapa yang benar-benar rekan bisnis dan siapa yang tidak. Dalam urusan dunia demikian, apalagi dalam urusan ad-din, dalam urusan agama yang berhubungan dengan akhirat seseorang, apakah dia sebagai ahli jannah atau ahli nar, bersama dengan ahli haq ataukah ahli batil. Disebutkan dalam surat Al-Furqan, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani ittakhadtu lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khudula. Pada hari tatkala orang-orang zalim dengan geram, kata Allah Azza wa Jalla, ya'uddu adh-dhalimu, ia akan menggigit tangannya karena geram. Ia mengatakan, duhai kalaulah sekiranya dahulu kita berjalan bersama Rasul tersebut. Duhai kalaulah semisal dahulu kita tidak mengambil si fulan itu sebagai kawan kita. Karena ketika kita berkawan dengan si fulan, ternyata menyesatkan kita dari jalan Rasul, sehingga kita tersesat bersama dengan mereka. Penyesalan yang terlambat, tidak disadari dari awal, sementara Rasul sudah menerangkan kepada mereka al-haq dan ahli batil. Al-haq dengan ahli haq, al-batil dengan ahli batil. Namun dia lebih cenderung untuk menjadikan ahli batil sebagai kawannya. Kemudian kita lanjutkan penjelasan mu'allif rahimahullah. Qad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sungguh telah berfirman di dalam surat Nahl ayat yang ke-110. Lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Bagi mereka orang-orang yang berhijrah setelah mereka difitnah, kemudian berjihad dan bersabar, sesungguhnya Rabbmu setelahnya adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan oleh muallif hafizahullah, nazalat hadhil ayah fi ta'ifatin minas sahaba. Ayat ini Allah turunkan
terhadap sekelompok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanal musyrikuna fatanuhum an dinihim, yang dahulu orang-orang musyrikin memfitnah mereka disebabkan karena mengamalkan agama Allah, agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka diuji disebabkan karena faktor agama tersebut. Tsumma taballahu alaihim, kemudian setelahnya Allah Azza wa Jalla memberikan taubat kepada mereka. Fahajaru ilallahi wa rasulihi wajahadu wasabaru. Kemudian setelahnya mereka berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, berjihad dan bersabar. Naam. Wa kana Umar ibn al-Khattab wa Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhuma min ashaddin nasi 'ala al-Islam. Umar ibn al-Khattab yang dijuluki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Faruq, karena di masa keislaman Umar ibn al-Khattab Allah tabaraka wa taala benar-benar menampakkan antara ahli haq dengan ahli batil, menampakkan al-haq dengan kebatilan, sehingga nampak berbeda antara Islam dengan agama-agama selain Islam. Setelah dahulunya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Islam tersebut. Pada zaman Umar ditampakkanlah syiar-syiar Islam secara terang. Dan Khalid bin Walid yang dikenal sebagai Saifullah, naam, pedang Allah tabaraka wa taala. Ini Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Keduanya, kata Ma'alif rahimahullah, naam, atau ini masih perkataan Syekhul Islam, ya, belum nukilkan perkataan Syekhul Islam. Disebutkan di sini keduanya adalah seorang sahabat Rasul yang min asyaddin nasi 'alal Islam. Dahulunya seseorang yang sangat keras permusuhannya terhadap Islam. Umar bin Khattab sangat keras membenci Rasul dan para sahabatnya. Khalid bin Walid juga demikian. Bahkan beliaulah yang menjadi panglima tentara orang-orang musyrikin, sehingga pada perang Uhud berhasil melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Naam, orang yang dahulunya sangat keras membenci Islam dan ahli Islam. Tapi disebutkan di sini falamma aslama taqaddama ala man sabaqahuma ila al-Islam. Tatkala keduanya masuk ke dalam Islam, maka keduanya mengalahkan para sahabat yang mendahului mereka masuk ke dalam Islam. Kemuliaannya lebih dibandingkan sebelumnya, dibandingkan para sahabat yang pertama masuk Islam sebelum mereka. Wa kana ba'du man sabaqahuma dunahuma, sebagian sahabat Rasul yang mendahului mereka masuk ke dalam Islam dari sisi kemuliaannya berada di bawah kedua sahabat ini dalam hal iman dan amalan saleh. Disebutkan sebab ilatnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bima kana indahuma min kamalil jihad lil kuffari wan nasru lillahi wa rasulihi. Yang demikian disebabkan karena keduanya tersebut memiliki kesempurnaan dalam bab berjihad melawan orang-orang kafir. Kesempurnaan pula di dalam menolong Allah dan menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab musababnya adalah karena sebelumnya mereka mengerti yang batil. Sebab musabab sebelumnya bahkan mereka termasuk dari orang-orang yang melakukan kebatilan tersebut dan bergaul bersama dengan ahli batil. Ketika bertobat, maka permusuhannya kepada ahli batil jauh lebih besar dibandingkan selainnya. Nah, ini kenapalah di awal-awal pembahasan Al-Mu'allif rahimahullah menerangkan penting agar seorang muslim dia fahami kebatilan, dia fahami para pelaku kebatilan. Kalau semisal dia bisa faham para dai-dai kebatilan adalah si fulan, dan si fulan, maka padanya dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak.
Ketika bertemu dengan seorang, dia tanya kepada orang tersebut, kamu mengaji di mana? Dia tanya, saya mengaji kepada si fulan. Dia faham, ini berarti dari kelompok yang di sana. Kamu dari mana? Saya dari tempat ini. Ngajinya sama siapa? Dari ustaz si fulan. Dia faham, berarti dia pemahamannya sama seperti ustaz tersebut. Dia dari kelompok yang di sana. Berbeda dengan seorang yang dia tidak faham kebatilan, tidak faham pula ahlil batil. Ketika melihat seorang yang penampilannya alal khair, penampilannya bagus, seakan-akan menampilkan sunnah, maka diajak ke rumahnya, ayo fadal mampir ke rumah. Dia ikut, husnudzan, barangkali saja dia adalah seorang yang mengamalkan sunnah. Ketika sampai ke rumahnya, subhanallah, rumahnya dipenuhi dengan foto-foto para wali-walinya. Nah, di sana. Saya ngasih kamu hadiah. Apa hadiahnya? Ini tulisan yang saya dapatkan dari wali yang ada di sana. Ini katanya harganya mahal. Saya kasihkan kepada antum. Kalau semisal kamu pakai di perjalanan, saya jamin selamat. Tidak ada gangguan, baik dari luar atau dari dalam sampai kamu sampai ke tempat tujuan antum. Wah, penampilannya kayak sunnah, ternyata pemikirannya sama seperti pemikiran orang-orang musyrikin. Nah, dia syirik. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalau seorang yang tidak paham tentang batil dan ahlil batil, perkara kebatilan dan pelaku kebatilan, dia bisa terfitnah. Ya enggak mungkin lah. Wong sorbannya tebal, penampilannya juga bagus, jenggotnya lebih panjang dari ana. Nah, lebih wangi lagi. Kalau semisal apa yang diajarkan keliru, enggak mungkin. Nah, bisa larut kepada kebatilan sebagaimana larutnya orang tersebut kepada kebatilan-kebatilan yang dianutnya. Bahkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, bila kita melihat kejadian yang menimpa para salafun salih di zaman salafun salih, ada seseorang yang terfitnah disebabkan hanya karena melihat gurunya bersikap baik kepada ahlil bid'ah. Ketika datang bersikap baik kepada mereka, dijamu. Awalnya dia memuliakan gurunya yang mengamalkan sunnah. Dan dia belajar bersama gurunya, mengelu-elukan gurunya, menghormati gurunya. Ketika gurunya menyambut ahlil bid'ah, bersikap baik kepada dirinya, akhirnya muncul pada diri sang murid ini kecenderungan kepada kawan gurunya tersebut. Jangan-jangan orang yang disambut oleh guruku adalah seorang yang baik, yang soleh, padanya ada kebaikan. Mulailah dia belajar dari orang tersebut. Ternyata yang diajarkan oleh dirinya adalah perkara-perkara kebid'ahan. Jadilah dia termasuk dari ahli bid'ah, sebagaimana orang tersebut mengajarkan kebid'ahan kepada dirinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sebagian di antara para salaf kita mengatakan asyubhatu khattafah wa qulubul ibadi dha'ifah. Syubhat itu cepat menyambar hati-hati seseorang. Cepat sekali dia menyambar. Sekali sambaran bisa jadi seseorang yang semula membela sunnah menjadi membela kebid'ahan. Bisa jadi seorang yang semula mengelu-elukan ahli sunnah, setelah syubhat ini menyambar hatinya, dia mengelu-elukan ahli bid'ah. Wa qulubul ibadi dha'ifah, dan hati-hati para hamba adalah lemah untuk bisa menangkalnya. Sehingga tidak ada jalan keselamatan dari kebid'ahan kecuali adalah dengan mengharapkan taufik hidayah dari sisi Allah, dengan kita melakukan sebab-sebab yang diterangkan oleh mereka para ulama. Di antaranya adalah kita faham kebatilan-kebatilan, kita faham siapa pelaku-pelaku kebatilan agar bisa berhati-hati dari kebatilan dan para pelaku-pelaku kebatilan tersebut. Nah, jangan menjadi seorang yang hanya sekedar masa bodoh. Ada fitnah ini, fahamlah fitnah ini seperti apa. Hanya secara global saja. Datang lagi fitnah ini, maka dia faham, oh ini fitnah ini. Teman-teman saya alhamdulillah enggak larut pada fitnah tersebut. Pada satu ketika dia berada di satu kampung, karena urusan bisnis atau yang semisalnya, qadarullah di kampung tersebut sedang dilanda fitnah
Yang dahulunya para ustadz memberikan peringatan dari bahaya fitnah tersebut. Yang dahulunya dia sering mendengarkan ceramah-ceramah audio yang menerangkan fitnah-fitnah tersebut dan bahaya-bahayanya. Karena tidak terlalu antusias untuk mendengarkannya, maka ketika dia ada di kampung tersebut, dia bingung. Dia melihat seorang yang baik dengan dirinya ternyata larut dari fitnah. Dia melihat seorang yang selama ini membantunya ternyata larut dari fitnah, sehingga diuji sejauh mana keistiqomahan dirinya di dalam mengamalkan al-haq dan bersama dengan ahlil haq. Nah, pasti nantinya ada ujian. Nah, untuk kemudian kita melihat fenomena tersebut. Sebagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka berislam, ketika mereka beriman diuji sejauh mana tingkatan pembenaran mereka terhadap iman dan Islam mereka dengan meninggalkan orang-orang musyrikin dan memberikan kecintaan kepada orang-orang yang berislam, orang-orang mukminin, dan kebencian kepada kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Akan datang masanya. Demikian pula masing-masing kita nantinya mungkin di saat ini tidak terlihat dan tidak terasa ujian-ujian tersebut. Di satu waktu nantinya mungkin karena urusan dagang, urusan bisnis, kita harus jauh dari majalisul ilm. Kita melihat fenomena fitnah-fitnah tersebut nantinya akan teruji sejauh mana kita mengamalkan kebenaran dan cinta kepada kebenaran, ataukah sebaliknya. Wal'iyadzubillah. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan fa innal hayya la tu'manna alaihil fitnah. Orang yang hidup itu tidak akan merasa aman dari fitnah. Yang namanya orang hidup tidak merasa aman dari fitnah. Hidup adalah tempat yang di situ Allah menguji keimanan seorang hamba, keistiqomahan seorang hamba. Demikianlah kehidupan. Sehingga akan datang nanti ujian-ujian yang akan menguji dirinya. Kemudian disebutkan oleh muallif rahimahullah wala yalzimu hafizahullah wala yalzimu min ma'rifati syarri as-salamatu minhu mutlaqan. Namun yang perlu digarisbawahi di sini dan perlu untuk kita terangkan, tidaklah termasuk dari keharusan ketika seseorang mengetahui kejelekan sudah pasti dia bisa selamat dari kejelekan tersebut secara mutlak. Itu tidak pasti. Itu tidak pasti. Wa innama yaslamu minhu. Ini perhatikan. Orang yang mengetahui kejelekan akan bisa selamat dari kejelekan yang diketahuinya dengan syarat al-arifu bihi idza hasuna qasduhu. Seorang yang mengetahui kejelekan akan bisa selamat dari kejelekan dengan syarat apabila maksud dia mempelajari kejelekan adalah memiliki maksud yang baik. Maksud yang baik ketika seseorang mengetahui kejelekan dan mempelajari kejelekan. Apa maksud dari maksud yang baik ketika seseorang mempelajari kejelekan yang dengannya akhirnya dia bisa selamat dari kejelekan yang dipelajarinya? Disebutkan penjelasannya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di bawahnya. Al-khabiru bisyarri wa asbabihi, seorang yang mengetahui kejelekan dan sebab-sebabnya. Idza kana hasunal qasdu indahu, apabila maksud yang ada pada dirinya adalah maksud yang baik, kemudian belum memperinci seperti apa maksud yang baik tersebut. Yang pertama kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ihtirazi anhu, tujuannya adalah untuk bisa menjaga diri dari kejelekan tersebut. Antum pelajari kesesatan suatu kelompok, semisal Khawarij, kelompok Khawarij kesesatannya seperti ini. Antum pelajari kelompok Khawarij tersebut dan kesesatan serta pemikiran-pemikiran Khawarij yang pertama tujuannya
adalah agar kamu bisa menjaga dirimu dari kelompok tersebut, kamu bisa menjaga keluargamu dari kelompok tersebut, menjaga interaksimu untuk kemudian berinteraksi bersama dengan orang-orang yang memiliki paham khawarij. Ini ihtiraz. Nah, ihtiraz, berupaya untuk menjaga diri darinya. Kalau semisal seorang hanya sekedar mempelajari kejelekan, tujuannya hanya sekedar penasaran saja. Penasaran, masa iya sih Ustadz si fulan mengatakan bahwasanya dai yang ada di sana mengatakan demikian. Penasaran dia. Bukan tujuannya untuk kemudian melindungi dirinya dari bahaya kelompok tersebut atau bahayanya pemikiran orang tersebut. Kalau semisal hanya sekedar penasaran, ketika yang dipelajarinya, yang dia buka ternyata jauh berbeda dari yang dia dengar, ini sangat kemungkinan dia larut dari kejelekan-kejelekan dan fitnah-fitnah yang dimiliki oleh kelompok-kelompok kebatilan yang dipelajarinya. Nah, wa man'i ahlihi, dan yang berikutnya adalah adanya keinginan untuk kemudian mencegah atau melarang orang-orang yang melakukan kebatilan tersebut. Adanya keinginan untuk melarang orang-orang melakukan kebatilan. Itu tujuannya. Sehingga dia pelajari satu kelompok yang batil, tujuannya agar memberikan peringatan kepada orang yang jahil tentang bahaya kelompok tersebut. Atau kalau misal ada seorang yang melakukan kebatilan yang dia pelajari, maka dia memberikan peringatan manusia dari bahayanya. Wal jihadi lahum, demikian pula berjihad melawan mereka. Ma laisa 'inda ghairihi, dengannya dia akan memiliki satu usaha, satu kemampuan, satu amalan yang tidak dimiliki oleh orang selainnya. Sehingga dia menjadi seorang yang kokoh di atas sunnah, semakin kuat di dalam membela sunnah, membela mereka para ulama yang menampakkan kebenaran dan memberikan peringatan umat dari bahaya-bahaya kebatilan tersebut, akan memiliki kelebihan dalam bab ini dibandingkan orang-orang yang tidak melakukan sebagaimana apa yang dilakukannya. Nah, dan memang kenyataannya demikian. Ketika seorang faham satu fitnah, dia faham Syekh si fulan telah mengatakan demikian, Syekh si fulan telah memberikan tahdzir kepada kita demikian, nasihat arahan kepada kita demikian. Dan dia faham pula fitnah-fitnah yang dengannya para ulama memberikan peringatan kepada umat dari bahayanya. Ketika ada salah seorang yang merendahkan syekh tersebut, demikian pula yang tidak memiliki sifat penghormatan kepada syekh tersebut. Ini syekh yang kerjaannya tahdzir saja. Syekh ini tidak diterima ucapannya karena tersibukan hanya sekedar mencari-cari kejelekan kelompok orang lain saja dan yang semisalnya. Dia akan faham kemuliaan para ulama tersebut, dia akan bela. Dia akan menerangkan perkara-perkara kebatilan sebagaimana sang ulama tersebut menerangkannya kepada umat, sehingga ada nilai lebih dibandingkan yang lain. Dan inilah yang kita lihat, kapan seorang memiliki ilmu padanya, maka andil dirinya di dalam menebarkan kebaikan, memberikan peringatan kepada umat dan bimbingan kepada umat tentang kebenaran dan bahayanya kebatilan atau bahayanya satu fitnah, itu lebih besar dibandingkan orang selain mereka. Wa kadzalika yanbaghi, demikian pula selayaknya kata muallif hafizahullah, ay yu'lama annahu laisa kullu man lam yumaris asy-syarra wal jahiliyah aqallu ma'rifatan biha mimman marasaha. Demikian pula tidak seluruh orang-orang yang bersentuhan langsung dengan kejelekan dan jahiliyah, artinya yang pernah melakukan kejelekan dan pernah melakukan perkara-perkara jahiliyah,
itu lebih sedikit pengetahuannya dibandingkan seorang yang bersentuhan langsung dengan kejelekan dan jahiliyah. Bal qad yakunu basiran biha, bahkan terkadang ada seseorang walaupun dia bukan termasuk dari mereka, bukan orang-orang yang melakukan kebatilan, namun ternyata memiliki pandangan yang luas tentang kebatilan-kebatilan tersebut. Wa illam yumarisha, walaupun dia tidak bersentuhan langsung dengan kebatilan-kebatilan yang dimaksud. Kemudian di sini mu'allif rahimahullah menyebutkan satu ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia mengatakan, laisal muradu anna kulla man dhaqa ta'mal kufri wal ma'asi yakunu a'lamu bidzalik wa aqrahu lahu mimman lam yadhaqhu mutlaqan. Bukanlah yang dimaukan seseorang yang pernah merasakan rasanya kekafiran dan rasanya kemaksiatan berarti adalah seorang yang paling berilmu, paling faham tentang kekafiran dan kemaksiatan tersebut, paling membenci kekafiran dibandingkan seseorang yang belum pernah merasakannya secara mutlak. Ini bukan demikian kaedahnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Inna hadza laisa bimatrat, yang demikian bukan sebagai satu kepastian. Bal qad yakunu tabibu a'lamu bil amradi minal marda. Karena terkadang ada seorang dokter yang memiliki keilmuan lebih tentang penyakit-penyakit yang diderita oleh seseorang dibandingkan orang yang sakit tersebut. Ya kan? Dokter persalinan, dokter kandungan, dokter kandungan. Sudah tua dia, tapi laki-laki. Tapi paham dia, paling mengerti, bisa menangani kasus yang paling rumitnya. Padahal dia laki-laki, nggak pernah hamil, nggak pernah melahirkan. Memang dia laki-laki, tapi paling paham. Nah, ini menunjukkan bila dokter ketika paham tentang satu penyakit, walaupun dia tidak sakit, itu bisa paham. Demikian pula dalam perkara yang tadi kita sebutkan. Tidak semua orang yang bertobat dari kemaksiatan berarti dia paling paham kemaksiatan tersebut. Bisa jadi ada orang lain selain dirinya yang paling paham kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh kawan-kawannya tersebut dibandingkan dirinya. Dan ini terjadi. Wal anbiya alaihimus salatu wassalam, para nabi alaihimus salatu wassalam, atibbaul adyan, adalah tabib-tabib agama-agama ini. Tabibnya adalah para nabi. Sepeninggalan para nabi, tabibnya adalah para ulama. Sehingga Allah perintahkan agar kita bertanya kepada ahli al-ilm. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Jahil adalah penyakit yang bisa membunuh seseorang, adapun obatnya ada dua hal yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Obat yang pertama adalah Al-Quran, ilmun min kitabin. Yang kedua adalah wa min sunnatin, ilmu dari mempelajari sunnah bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini obat, tapi butuh resep. Kalau semisal orang hanya paham obat, tidak paham resepnya, maka bisa overdosis, ya kan? Bisa overdosis. Pulang dari rumah sakit dikasih obat, banyak obatnya, tapi tidak tahu resepnya, tidak ada tulisan resepnya. Akhirnya beristihad. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan lama sembuhnya karena di bawah dari dosis yang ditentukan. Kemungkinan yang berikutnya, dia bisa tambah sakit penyakitnya. Yang seharusnya diminum sehari 3 kali, dia minum sehari sekali. Nah, sekali minum bisa banyak kali. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Dan tabibnya adalah alimun rabbani, seorang alim yang rabbani. Nah, fahum a'lamun nasi bima yuslihul qulub wa yufsiduha. Mereka para ulama, para anbiya
adalah manusia yang paling faham dalam perkara-perkara apa saja yang akan menyebabkan baik hati-hati seorang dan rusak hati-hati orang tersebut. Dalam keadaan para nabi tidak pernah melakukan kejelekan. Para nabi tidak pernah melakukan amalan-amalan keburukan, tapi mereka paling faham kejelekan-kejelekan dan perkara-perkara yang jelek tersebut. Ini semuanya wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini sudah masuk waktu adzan ya? Sudah masuk waktu adzan? Ya betul. Ini titik betul ini ya. Baik, insyaallah ini mungkin yang bisa ana sampaikan. Afwan pertanyaan tidak bisa ana jawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu hafizakumullah.